GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel, kita ingin melanjutkan pembicaraan di tema tujuan pendidikan sekolah impian. Yang pertama sudah dibahas di video yang lalu dan sekarang kita membahas yang kedua, yaitu mengintegrasikan Al-Quran dengan teknologi, dengan bahasa, dan dengan karakter. Penjelasannya seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang keutamaan Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali. Tetapi yang menjadi pemicu dakwah sekolah impian, yang memotivasi, yang menginspirasi sekolah impian untuk berdakwah, itu adalah Al-Anbiya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang kurang lebih artinya, kami turunkan Alkitab, tentu maksudnya Al-Quran, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Ini gaya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerjemahkan kata dzikr di dalam ayat ini. Diturunkan Al-Quran dan di sana terletak sebab-sebab kemuliaan manusia. Maka ketika manusia ingin mulia, ketika manusia ingin terhormat, ketika manusia ingin sukses, ketika manusia ingin kaya, ketika manusia ingin mendominasi, ketika manusia ingin pintar, jenius, maka dia harus mengakses Al-Quran dan mencari sebab-sebab kemuliaan yang didapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Inilah sebabnya Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran pula Allah merendahkan derajat kaum yang lain. Maksudnya kaum atau manusia yang memuliakan Al-Quran, yang mau mengakses Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, kemudian berjuang untuk mengamalkannya, itu Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya orang yang tidak memuliakan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mengambil pelajaran dari sana, tidak memikirkan, tidak merenungkan, apalagi sampai menyangkalnya, ini Allah akan rendahkan derajatnya karena dia tidak memuliakan Al-Quran. Inilah motivasi pertama yang memicu dakwah dari gerakan sekolah impian ini. Namun Al-Quran itu seperti kekuatan yang tersembunyi, yang dia membutuhkan ayat Allah yang tak tertulis lainnya. Kalau kita sebut Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, maka itu mesti dipadu-padankan dengan ayat Allah yang tak tertulis. Salah satu dari ayat Allah yang tak tertulis adalah ilmu pengetahuan. Maka sekolah impian memahami bahwa Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, dia menjadi pondasi, dia menjadi petunjuk, dia menjadi pedoman, namun kita membutuhkan input-input lain sehingga kita bisa mengambil isyarat-isyarat dan sebab-sebab kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Teknologi. Apa itu? Bahasa dan karakter. Kenapa teknologi? Zaman ini Masya Allah bisa ditandai dengan zamannya teknologi. Teknologi meresap ke seluruh aspek kehidupan. Sekarang semua profesi menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan performanya, sebagai alat untuk marketing, sebagai alat untuk menganalisa, sebagai alat untuk memproduksi. Bisa dibilang teknologi adalah bagian yang paling masif yang ada dalam aktivitas kehidupan manusia. Sampai-sampai World Economic Forum itu merekomendasikan 10 skill yang harus dikuasai oleh manusia untuk mampu mengambil manfaat dari dunia ini adalah hard skill itu cuma 2, yang lainnya adalah soft skill, yang lainnya adalah mental. Hard skill atau ilmu pengetahuan atau skill yang berhubungan dengan ilmu itu cuma 2 dan dua-duanya ini adalah bidang teknologi, yaitu bahasa pemrograman dan analisa data. Ini bukti betapa pentingnya teknologi. Selain itu, teknologi juga mengandung dua hal yang harus kita
tangani. Yang pertama mudorot. Masya Allah, kalau kita tengok teknologi internet, handphone, komputer, produk-produk di dalamnya itu mengerikan sekali. Ada pornografi di sana, ada perjudian di sana, ada penipuan di sana. Masya Allah, itu yang menghancurkan generasi muda zaman sekarang. Kalau saya survei, banyak tingkat kejahatan itu diinspirasi, disebabkan, dipicu oleh tontonan yang ada di internet. Nah, ini mesti disikapi. Kenapa banyak produk yang jelek yang ada di dunia teknologi? Sebab pertama adalah karena yang membuat kontennya itu tidak Islami, tidak Qurani, bukan orang baik, bukan orang yang mengerti agama. Maka saya membayangkan kalau praktisi teknologi itu adalah ahlul Quran dan sekaligus ahlul teknologi, tentu produk-produk yang dibuatnya itu tentu akan bermanfaat, tentu akan mengandung dakwah Islam, tentu akan mengandung ajakan-ajakan pada kebaikan. Maka teknologi mesti ditangani, mesti dihandle oleh kaum muslimin. Yang pertama mesti dicegah mudorotnya, dan yang kedua mesti dimaksimalkan manfaatnya. Itulah sebabnya Al-Quran saja tidak cukup, tapi kita harus dukung dengan ilmu yang lain. Salah satu diantaranya adalah teknologi. Yang kedua, bahasa. Bahasa itu jendela dunia. Dalam makna yang lebih dalam, orang yang menguasai bahasa Arab, bahasa Al-Quran, itu akan mampu menggali makna Al-Quran dengan lebih dalam, dengan lebih luas, dengan lebih rahasia-rahasia itu akan terkuak dengan pemahaman bahasa ini. Makanya para ulama sering mengatakan bahwa alatnya Al-Quran adalah ilmu bahasa. Mengistimbatkan Al-Quran, mengambil sinyal-sinyal petunjuk dari Al-Quran itu menggunakan pemahaman bahasa Arab yang mumpuni. Ulama-ulama, para sahabat, hadis-hadis Nabi, semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Maka kalau kita tidak bisa menguasai bahasa Arab, tentu ilmu agama kita akan sangat terbatas. Yang kedua, bahasa yang kedua adalah Inggris. Inggris harus kita akui sebagai bahasa teknologi. Sampai sekarang tidak ada bahasa pemrograman itu pakai bahasa Arab. Tidak ada bahasa pemrograman itu pakai bahasa Indonesia. Semuanya pakai bahasa Inggris. Inggris adalah sampai sekarang harus kita akui bahasa teknologi. Maka siapa yang menguasai bahasa Arab, dia akan menguasai agama dengan lebih baik. Siapa yang menguasai bahasa Inggris, dia akan menguasai teknologi dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan Al-Quran dengan mental. Mental ini kemampuan, kemanusiaan yang diasah sedemikian tajam. Dan kalau tidak diasah, itu akan membuat potensi manusia hilang dan lenyap. Kembali ke contoh rekomendasi World Economic Forum. Kalau biasanya di tahun-tahun yang lalu, mereka selalu merekomendasikan 5 hard skill dan 5 soft skill. Tapi sekarang lenyap. Soft skillnya jadi 8. Soft skillnya jadi 8 dan hard skillnya cuma 2. Soft skill inilah mental. Mental yang harus kita bentuk agar pengetahuan Al-Quran dan pengetahuan teknologi itu terwujud dalam sebuah karya nyata yang positif. Mental belajar, mental mengendalikan teknologi untuk kebaikan, ya, dan mental K2AM. Mental K2AM adalah mental yang kompetitif, berani bersaing, mampu bersaing, kreatif, kemampuan untuk menciptakan hal yang baru yang tadinya belum ada, dan inovatif, kemampuan untuk menambah manfaat dari barang yang sudah ada, inovasi. Antisipatif, untuk menangkal masalah-masalah yang muncul, dan yang terakhir untuk kemampuan monetitatif. Inilah tujuan pendidikan SI yang kedua. Saya ulang, mengintegrasikan Al-Quran dengan teknologi, mengintegrasikan Al-Quran dengan bahasa, dan mengintegrasikan Al-Quran dengan karakter. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.